serius, bukan serius, curious gitu ya, pengen tahu banget gitu. Jadi sebetulnya dampak untuk yang belum menikah nih, dampak positifnya mengakses situs porno ada, Sen? Justru positifnya banyak. Seperti apa misalnya? Artinya kita jadi gini, bedanya ya mungkin di luar sama di sini bedanya gini. Kita kalau yang di sini kan kayaknya tabu ya. Tabu dan jadi pas lihat yang begitu-gituan mungkin dampaknya banyak negatifnya. Bisa cepat merkosa orang. Jelaskannya gitu ya. Lagi? Apa mau kasih tahu? Ih, ketawanya kenceng lah, aku mau diajarin sama Kenapa sih Sandy. ketawa? Jadi ada ya cara-caranya, tapi gini, misalkan ada seorang suami yang hobi mengakses situs porno, sehingga hal tersebut membuat dia jadi mengabaikan istrinya. Hari-harinya itu misalnya kayak Sandy itu menjadi ketergantungan harus selalu mengakses situs tersebut, istri dan hubungan seksnya jadi terabaikan. Sehat nggak menurut Sandy? Ya enggak ya. Justru kan kalau teman-teman ya suami-suami yang udah berkeluarga, justru mereka tuh ngelihat begituan buat istri juga gitu loh. Meningkatkan gairah gitu maksudnya? Untuk istri. Tapi kalau sampai istrinya diabaikan berarti something wrong with him kan? Oke, sebentar. Pemirsa, malam ini topik kita adalah tergiur situs porno dan Anda bisa hubungi kami di 3914601 dan yang di luar Jabodetabek 3914603. Harusnya malam ini kita bersama Sandy Nayawan dan Mas Ari Sudarsono, tapi karena dia sedang kurang enak badan, Anda bisa ngobrol dengan Sandy Nayawan ya. Saya tunggu teleponnya. Ada telepon masuk belum ya? Oke, jadi menurut Sandy itu kurang sehat ya. Justru situs porno harus dimanfaatkan untuk kebaikan hubungan seks dengan istri gitu. Harus dan mesti. Aku angkat telepon dulu ya. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Surya Dinata di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Surya Dinata, Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mas Surya, silahkan. Topik kita tergiur situs porno, ada Mas Sandy Nayawan. Ya, saya mau nanya kepada Mas Sandi Nayawan. Mas Sandi, Yes. itu kalau setiap melihat situs porno tentunya di dalam komputer melalui internet, itu fantasi apa saja sih yang dirasakan? Dan sebelumnya jangan marah nih ya. Saya mau nanya Mas Sandi, selalu kalau berbicara dengan lawan bicara, terutama berbeda lawan jenis gitu, misalnya perempuan, sebelumnya jangan marah ya Mas Sandi ya. Saya akan marah loh. Terbesit gitu pikiran, mikir yang kotor gitu atau gimana gitu, atau gitu, Oke, atau lagi dengan wanita cantik atau gimana gitu, kalau berhadapan langsung gitu. oke. Misalnya bertemu atau berdialog. Iya, Mas Surya. Kita kasih kesempatan Sandy untuk jawab ya. Oke, terima kasih. Fantasi seperti apa yang muncul setelah melihat situs porno? Dan apakah hal tersebut juga muncul saat berbicara dengan lawan jenis perempuan, apalagi kalau perempuannya seksi, cantik? Waduh, dahsyat sekali pertanyaannya ya. Sebenarnya kita sebagai laki ya, kayak sekarang saya lihat Peggy gitu ya, itu pasti udah punya fantasi sendiri langsung. Oh Peggy itu begini. Bener loh Peg. Oh bener ya? Ada nggak sih alat Sudah yang bisa menjawab gitu? Mas. Sudah menjawab. Tapi kalau lagi mengakses situs porno, fantasi seperti apa yang kemudian muncul? Kan begitu tutup komputernya sendirian Jadi kan? gini, nantinya gini, nantinya mungkin tahapnya jadi begini. Dari pertamanya nih, karena kita pertama punya komputer gitu kan, kita lihatnya pengennya cuman yang gitu kan, tapi lama-lama kita mengarah ke yang artistik gitu loh. Jadi lebih ke artistik lagi. Wah ini gini. Jadi fantasinya kita beda lagi gitu loh. Oh nanti misalnya harus begini karena eh, cakep kali ya kalau punya cewek yang begini gitu loh. Oke kali ya gitu loh. Apalagi galakan dikit gitu loh. Saya diam aja soalnya pengen tahu terusannya gitu. Seperti itu ya. Tapi Sen, ada nggak sih perasaan bersalah gitu ya? Maksudnya gini, dengan menjadi pengakses situs porno misalkan, terus sering terangsang gairahnya, kemudian melepaskannya juga sendiri, kemudian jadi ada perasaan guilty feeling terhadap diri sendiri. Ada nggak sih hal-hal seperti itu? Maksudnya apa nih? Merasa bersalah terhadap diri sendiri karena berperilaku seperti itu. Terjawab ya? Oke. Oke, saya angkat telepon dulu. Halo? Putus teleponnya. Oke, langsung dijawab aja. Masa bersalah dalam hal apa dulu nih? Ya, karena menjadi pengakses setia sebuah situs porno hanya untuk bisa merasa terangsang dan terpuaskan secara seksual gitu. Itu ada nggak rasa Makanya kalau janggal gitu? bukan terangsang kalau di situ kan dulu iya karena kan wajar-wajar kan masih ya kan umurnya juga
menentukan. Kalau sekarang ngeliat begitu, artistiknya yang mau dilihat gitu loh. Misalnya ada yang baru gitu, apa sih yang maksudnya baru tuh apa gitu. Tadi yang aneh tapi nyatanya itu apa gitu loh. Udah mengarah ke situ aja sekarang. Ada pergeseran gitu ya. Nah, Kalau dulu waktu masih agak-agak muda, yang dinikmati sosoknya. Sekarang nilai artistiknya gitu. Seperti itu. Jadi ada nilai artistiknya juga ya. Karena kalau misalnya aku pengen tahu, nanti aja angkat telepon aja dulu. Oke, halo. Ya, selamat malam. Selamat malam, Dengan siapa ini? dari Pekanbaru, Manulang. Dari siapa? Manulang, Bap- baru. Bapak Manulang Pekanbaru. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan kepada Sandy? Iya, ya. Ini Mas Sandi. ya Pak. Saya dengar-dengar nih dari rekan-rekan, katanya kok artis-artis itu kok bisa diciptakan sendiri situs pornonya gitu loh Mas. Apa memang benar begitu? Oke, itu aja pertanyaannya Pak. Iya, itu Iya. aja Mbak, makasih. Terima kasih Pak. Nah, katanya artis-artis bahkan bisa menciptakan sendiri situs pornonya, mungkin untuk mengangkat nama atau pamor. Sebenarnya bukan artisnya ya, mungkin ada satu program atau apa gitu ya, itu mereka bisa di semacam chroma key gitu loh. Jadi saya wajahnya Peggy, ntar badannya Saya sudah mengalami itu. Enro gitu. Oh, kamu udah ngalamin? Saya salah satu yang mengalami. Saya juga mengalami itu gitu. Wah. Baiklah Pak Manulang, mungkin Sandy bermaksud menjelaskan bahwa kalau ada artis-artis Indonesia yang punya situs porno sementara ini, itu tidak benar ya, karena mungkin aja wajahnya wajah artis Indonesia tapi badannya sebetulnya udah badan. Udah badannya orang lain, bukan. Nah kalau Sandy bisa membedakan itu, kalau orang yang terbiasa mengakses situs porno bisa nggak membedakannya? Tergantung ya udah pernah lihat atau belum itu ya. Gak bercanda. Kenapa sih serius banget sih, Peg? Serius, bukan serius, curious gitu ya, pengen tahu banget gitu. Jadi sebetulnya dampak untuk yang belum menikah nih, dampak positifnya mengakses situs porno ada, Sen? Justru positifnya banyak. Seperti apa misalnya? Artinya kita jadi gini, bedanya ya, mungkin di luar sama di sini bedanya gini. Kita kalau yang di sini kan kayaknya tabu ya. Tabu dan jadi pas lihat yang begitu-gituan mungkin dampaknya banyak negatifnya. Bisa cepat merkosa orang, bisa macam-macam, pikirannya banyak jeleknya. Ngeliat perempuan baru pakai baju seperti Peggy misalnya, ya kan? Kebuka begini udah waduh gila nih. Wah, gua akan begini. Langsung benerin deh gue. Ya kan? Tapi kalau yang udah sering lihat itu positifnya banyak. Hal yang biasa dalam arti oh begini. Lebih banyak maksudnya lebih terbuka. Kalau di sana kan lebih terbuka. Nah, sekarang saya lihat udah banyak orang-orang yang anak-anak muda pun sekarang udah mulai ngelihat yang begini yang agak-agak terbuka gitu nggak langsung begini gitu matanya nggak. Itu mungkin Nah, udah. itu salah satu dampak positifnya ya. Iya. Jadi pembelajaran. Informasi itu terbuka gitu loh. Oh, oke. Lebih membuka jalur informasi dan komunikasi about sex gitu. Ya, Sementara negatifnya? negatifnya ya bagi orang yang kelainan. Yang punya kelainan istilahnya penyakit gitu ya memang salahnya nanti bisa jadi salah gitu loh. Ya bisa ketemu siapa gitu perempuan langsung aja wah Hantem promo. Kalau kepada Sandy sendiri lebih besar dampak positif atau negatifnya nih? ya nggak bisa ya gue nilai sendiri tapi yang jelas gue lebih mengarah ke artistik tadi bilang. Artistik, the beauty Oke. of woman itself gitu loh. Ya, jadi sebetulnya menurut Sandy sendiri gimana? Sandy menyarankan nggak sih orang untuk mengakses situs porno dan kalaupun iya, batasannya seperti apa? Sebenarnya kan cuma mau ngeliat aja, mau asal tahu aja, terus ini kan kayak seperti informasi gitu loh. Informasi ada hal yang baru. Nah supaya kita nggak ketinggalan zaman, nggak apa-apa lihat gitu loh. Sebatas kita sendiri tadi, kita nggak boleh yang negatif ngelihatnya gitu loh. Dampaknya jangan sampai negatif gitu loh. Kalau dampaknya positif cuma sebagai edukasi aja buat kita. Oh sekarang ada begini, oh begini ciptaan Tuhan gitu loh. Itu nggak apa-apa. Sebutin dulu salah satu situs. Langsung nanya loh. Oh, nggak salah boleh satu dong. situs yang menarik. Promosi loh, promosi. Sponsor. Penasaran loh, langsung penasaran lah aku ya. Nah, oke.
Oke Sandy, terima kasih banyak udah ngobrol sama kita Ya. di sini. Mau terbuka dan bercerita apa adanya. Senang sekali deh punya narasumber seperti Sandy. Sukses terus ya Sen ya. Oke, baik juga. Oke, terima kasih. Nyanyinya juga ya. Ya, mudah-mudahan bisa nyanyi lagi tahun ini aku ya, doain ya. Dan pemirsa, itulah bincang-bincang kita dengan Sandy Nayawan. Mungkin sedikit yang saya bisa terima dari obrolan kita malam ini bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu